Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara membuat ujian akhir sekolah dengan Google Classroom. Bentuk soal yang akan kita buat adalah pilihan ganda atau multiple choice. Untuk bentuk soal dengan format esai atau uraian akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, sekarang kita fokus untuk membuat soal dengan tipe multiple choice atau pilihan ganda. Baik, langsung saja untuk langkah pertama, seperti biasa kita masuk atau login dengan menggunakan akun Gmail kita. Masukkan alamat email dan klik berikutnya. Baik, di sini saya sudah masuk ke akun Gmail saya. Selanjutnya kita masuk ke Google Classroom melalui tombol aplikasi yang ini. Kemudian kita klik Classroom. Oke, di sini saya sudah masuk ke akun Google Classroom saya. Dan di sini saya memiliki 9 kelas. Kemudian di sini saya juga sudah membuat satu kelas untuk eksperimen, di mana kelas ini akan berfungsi untuk kita buat sebagai kelas untuk tutorial. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kelas yang kita miliki. Langkah selanjutnya kita masuk ke tugas kelas atau classwork. Oke, kemudian kita klik tombol buat atau create ini. Nah, kemudian kita klik tugas kuis. Pertama kita buat judulnya. Oke, di sini judulnya saya buat UAS mata kuliah Matematika MISD. Kemudian pada bagian ini kita buat petunjuk pengerjaan ujian. Nah, ini diisi secara opsional saja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi kuis. Nah, di sini masih memiliki keterangan blank quiz. Langsung saja kita klik. Kemudian kita akan dialihkan ke tab baru, yaitu tab form untuk pengisian soal ujian. Oke, kita sudah masuk ke formnya. Kemudian langkah pertama kita coba untuk membuatkan judulnya. Kemudian klik pada bagian ini, sesuaikan dengan judulnya agar nama file yang kita miliki ini sesuai dengan judulnya. Langkah selanjutnya kita tuliskan deskripsi pada formulir ini. Deskripsinya kita buat secara opsional sesuai dengan kebutuhan kita juga, dan biasanya di sini kita gunakan petunjuk penggunaan atau petunjuk pengerjaan soal. Oke, di sini saya sudah selesai untuk membuat contoh deskripsi atau petunjuk pengerjaan soal, di mana yang pertama saya buat mulailah ujian dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah sampai ke petunjuk ke-6. Nah, di sini juga saya buatkan perhatikan waktu pengerjaan. Artinya nanti kita akan coba untuk membuat waktu atau limit pengerjaan soal ujian yang kita buat ini. Selanjutnya, setelah judul dan petunjuk kita buat, maka selanjutnya kita akan membuat section 1, yaitu pengisian data diri peserta ujian. Caranya adalah dengan klik icon ini. Nah, pada bagian judul kita buat data diri peserta ujian. Kemudian di sini kita buat. Nah, di sini kita coba pertanyaan pertama, yaitu nama peserta ujian. Kemudian di sini isiannya kita buat jawaban. Ini ada kunci jawaban karena memang desain formulir kita adalah formulir untuk ujian. Selanjutnya kita klik wajib diisi karena nama sangat penting. Selanjutnya kita tambahkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah name. Kemudian kita wajibkan lagi untuk diisi. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini saya buat mata kuliah agar seragam. Nah, ini sebenarnya opsional saja. Anda bisa membuat pilihan ganda atau jawaban singkat. Namun di sini saya membuat pilihan ganda
agar nanti jawaban yang saya peroleh seragam. Nah, di sini saya buatkan 3 mata kuliah yang saya ampu, dan nanti mahasiswa tinggal memilih mata kuliah mana yang sedang mereka ikuti ujian UAS-nya. Tujuannya sekali lagi ya memang untuk menyeragamkan jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan mata kuliah ini. Nah, di sini kita buat tetap wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini kita buat program studi. Nah, program studi ini juga bisa kita buat jawaban singkat atau bisa juga kita buat opsional seperti pada pertanyaan mata kuliah. Mungkin Anda bisa masuk di beberapa prodi. Nah, makanya kita buat di sini beberapa prodi. Nah, di sini saya buat nomor 1 PAI, kemudian di sini ada TMM atau Tadris Matematika. Kalau dalam konteks umumnya mungkin ada pendidikan matematika. Kemudian TBI, Tadris Bahasa Inggris, atau dalam versi umumnya mungkin pendidikan bahasa Inggris. PBA, pendidikan bahasa Arab. Selanjutnya PGMI. Kemudian yang terakhir PIAUD. Kalau yang umum mungkin yang PIAUD jadi PAUD, PGMI jadi PGSD, atau seterusnya. Kemudian di sini tetap kita klik wajib diisi. Oke, selanjutnya setelah selesai ini kita sudah wajibkan nama, NIM mata kuliah, kemudian program studi. Selanjutnya kita masuk session kedua, yaitu soal ujian akhir sekolah. Caranya adalah dengan kita mengklik icon ini, tambahkan bagian. Di bagian kedua ini kita buat judulnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, untuk deskripsinya silakan dibuat. Opsional juga, boleh petunjuk-petunjuk tambahan atau seperti apa. Oke, misalkan saya buat pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal pertama dengan mengklik tanda icon tambahkan pertanyaan ini. Nah, selanjutnya kita masukkan pertanyaan nomor 1. Nah, di sini saya sarankan agar memudahkan input soal ke form ini, silakan kerjakan di Microsoft Word dulu sehingga nantinya kita bisa input dengan mudah. Oke, caranya kita buka Word-nya. Oke, sini saya sudah buat 5 pertanyaan atau 5 soal. Nah, 5 soal ini nantinya akan memiliki bobot nilai 20 per soal, sehingga nanti totalnya jika benar semua mahasiswa atau siswa memperoleh skor 100. Oke, kita input soal pertama. Oke, caranya kalau misalkan kita sudah membuat numbering seperti ini, kita hilangkan dulu numberingnya untuk memudahkan penginputan ke form soal nantinya. Baru kita copy atau cut saja. Oke, di sini saya praktekkan untuk di cut saja. Oke, kita cut, kemudian kita paste ke sini. Oke, ini adalah soalnya. Kemudian untuk mengcopy pilihannya, agar lebih mudah kita blok saja semua. Kemudian kita nonaktifkan numberingnya. Oke, pastikan kita telah mengetahui atau menyalin atau membuat kunci jawaban dari soal kita. Karena nantinya kunci jawaban akan kita input ke sistem. Oke, di sini saya buat pada soal saya ini untuk jawabannya dicetak tebal sebagai pertanda bagi saya nanti kalau misalkan ini adalah jawabannya atau kunci jawabannya. Nanti di form tidak akan bercetak tebal seperti ini. Oke, langsung saja ini kita cut. Kemudian ini bisa langsung kita paste pada bagian ini. Otomatis semua akan tersalin ke sini. Nah, ini tadi yang saya buat bold, di sini sudah tidak bold lagi. Nah, dan ini akan saya input sebagai jawabannya nantinya di kunci jawaban. Nah, pertanyaannya, apakah bisa semua soal yang tadinya itu nomor 1 sampai ke opsi atau pilihan gandanya bisa sekali copy? Nah, jawabannya tidak bisa, karena untuk soal kita harus copy terlebih dahulu, kemudian kalau untuk opsinya baru bisa sekaligus. Oke, selanjutnya kita jangan sampai lupa untuk menginput kunci jawab, karena di sini kita akan memberikan perintah kepada sistem agar nanti sistem akan mencocokkan perintah yang kita buat terhadap jawaban yang
diberikan oleh siswa atau mahasiswa. Nah, apabila misalkan jawabannya sesuai dengan perintah yang kita input, yaitu kunci jawabannya, maka sistem akan otomatis membenarkan. Namun ketika misalkan tidak sesuai, maka sistem akan menyalahkan. Caranya kita klik kunci jawaban. Jangan sampai lupa untuk membuat poinnya. Nah, apabila benar, poinnya ada berapa? Misalkan di sini soal kita ada 5, berarti poin per soal adalah 20. Kalau misalkan soalnya 10, ya otomatis 10 ya, disesuaikan saja dengan jumlah soalnya. Oke, di sini kita buat 20. Dan selanjutnya kita akan menginput kunci jawabannya. Oke, tadi saya cetak tebal itu di opsi B, 32.500. Nah, caranya tinggal kita klik saja. Nah, dan ini adalah tanda bahwa ini adalah jawaban atau perintah yang kita input ke sistem yang memerintahkan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Kemudian kita klik selesai. Oke, hingga pada tahap ini saya rasa kita sudah bisa memahami prinsip kerjanya. Tapi di sini saya akan coba untuk membuatkan satu lagi soal sebagai contoh penginputan soal. Oke, di sini kita klik icon tambahkan pertanyaan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke Word kita yang tadi. Kemudian kita nonaktifkan numberingnya lagi. Kemudian kita blok dan cut. Kemudian kita paste. Oke, ini untuk soal nomor 2. Kemudian untuk opsinya di sini yang saya bold adalah opsi B. Nanti akan kita berikan penginputan jawaban di opsi B. Oke, kita nonaktifkan numberingnya. Kemudian kita cut lagi. Kemudian kita paste. Nah, selanjutnya kita masukkan kunci jawaban. Oke, yang pertama tetap kita tentukan dulu poin. Pertama kita tentukan dulu poinnya. Oke, kita buat 20. Kemudian tentukan jawaban yang benarnya. Selanjutnya kita klik selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menginput 3 soal tambahan lainnya dengan cepat. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat 5 soal untuk ujian akhir sekolahnya. Oke, jika sudah sampai pada tahap ini, pada dasarnya soal kita sudah siap untuk digunakan sebagai soal UAS di Google Classroom. Namun untuk meningkatkan tingkat keamanan soal kita atau privasi soal kita, nah maka di sini kita akan menambahkan aturan untuk soal kita, yaitu setiap siswa atau mahasiswa yang ada di kelas kita hanya bisa mengisi sekali saja untuk mengikuti ujian yang kita berikan. Caranya kita masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian pada submenu umum kita centang batasi ke 1 tanggapan. Selanjutnya kita klik simpan atau save. Artinya setiap anggota kelas hanya bisa mengerjakan sekali saja dengan batas waktu yang akan ditentukan nanti. Oke, jika sudah sampai ke tahap ini, semua sudah selesai dan kita tinggal poles sedikit tampilannya. Kita masuk ke menu tema. Kemudian pilih gambar, kemudian pilih sisipkan. Oke, ketika ini sudah berubah, selanjutnya kita close saja. Nah, ini juga kita close saja, tidak apa-apa. Kenapa kita close? Kenapa tidak disimpan? Karena setiap pengerjaan form di Google, dia akan otomatis terkoneksi ke Google Drive kita. Dan Google Drive kita akan otomatis menghubungkannya atau mengkoneksikannya kembali ke Google Classroom kita. Nah, kok di sini belum? Nah, nanti akan terupdate ketika kita klik tugaskan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang privasi UAS atau ujian akhir semester. Biasanya ujian akhir semester itu digunakan dengan cara tekstual atau dengan menggunakan komputer based test dengan rentang waktu.
Nah, apabila kita dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tes secara tekstual atau computer based test dalam satu ruangan, artinya kita akan melakukan tes secara online dengan menggunakan media Google Classroom. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rentang waktu tersebut. Katakanlah misalkan satu mata kuliah pada satu sesi ujian membutuhkan waktu 2 kali 50 menit. Artinya 100 menit dalam satu sesi ujian. Nah, di sini dalam tutorial ini kita akan coba untuk membuatkan waktu ujian 100 menit. Oke, kita akan coba untuk melakukan penjadwalan. Katakanlah ujian kita dimulai tanggal 7 April dan otomatis akan berakhir pada tanggal 7 April. Nah, misalkan kita berada pada sesi pertama di pukul 8.00 WIB. Kemudian 100 menit setelahnya, artinya jadwal ujian kita 100 menit ditambah 100 menit berarti 1 jam 40 menit. Berarti ujian kita akan selesai pada pukul 9.40. Nah, berarti tes ini akan berakhir di tanggal 7 April 2020 pukul 9.40 WIB. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jadwal mulainya pengerjaan soal. Nah, pastinya kita tidak menginginkan soal bocor terlebih dahulu kepada siswa atau mahasiswa kita. Maka dari itu kita harus membuat pembatasan. Nah, caranya adalah kita jangan langsung mengklik tugaskan, namun kliklah tanda panah arah bawah ini untuk menjadwalkan. Nah, ini dia jadwalkan, kita klik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan fungsi tombol jadwalkan ini. Oke, yang pertama, syaratnya adalah penjadwalan hanya berlaku ketika jadwal ujian tidak dilaksanakan di hari di mana penjadwalan dilakukan. Artinya, misalkan hari ini kita mau ujian, maka penjadwalan ini tidak akan bisa dilakukan hari ini, harus kemarin. Artinya kalau misalkan besok kita mau ujian, maka hari ini harus kita jadwalkan. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk menjaga kerahasiaan soal kita. Artinya, soal hanya akan muncul kepada siswa atau mahasiswa kita ketika jadwalnya sudah sesuai dengan apa yang kita atur. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan penjadwalan kapan UAS ini atau ujian ini bisa dibuka oleh siswa atau mahasiswa. Pastinya akan kita sesuaikan dengan jadwal kita ujian. Nah, sekarang kita coba untuk men-set jadwal ujiannya, itu tanggal 7 April pukul 8.00. Kemudian klik jadwalkan. Nah, ini setelah selesai kita setting, artinya soal hanya akan terbuka di tanggal 7 April 8.00, kemudian akan berakhir di tanggal 7 April 9.40. Oke, saya rasa kita sudah sama-sama bisa memahami ini, khususnya bagi guru dan dosen. Nah, namun penjadwalan ini memiliki risiko. Risiko yang pertama adalah ketika misalkan siswa terlambat masuk. Atau risiko yang kedua, misalkan siswa atau mahasiswa memiliki urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, otomatis mereka akan ketinggalan. Ketika mereka datang kembali, maka soal mungkin sudah selesai, artinya tidak bisa dibuka lagi. Nah, ini guru dan atau dosen itu memiliki hak untuk atau memiliki kewenangan untuk memperpanjang waktunya kembali. Nah, kita akan coba mempraktekkan untuk memperpanjang waktu ujiannya. Oke, kita mulai. Ini saya jelaskan dulu kenapa di sini soal kita tidak terlihat aktif. Artinya warnanya jadi abu-abu, harusnya ini hijau. Ini karena soal kita masih dalam keadaan belum terjadwalkan, artinya belum masuk ke jadwal yang kita atur. Artinya di kita masih seperti ini, kemudian di mahasiswa atau siswa ini belum kelihatan.
Nah, itu ya keterangannya. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke cara memperpanjang waktunya. Caranya adalah dengan mengklik tanda titik 3 ini, kemudian pilih edit. Nah, kemudian kita set ulang jadwal yang ini. Kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Misalkan nanti selesainya akan diubah menjadi tanggal, atau tes akan diperpanjang menjadi tanggal 9 April. Kemudian kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai, klik jadwalkan. Nah, sampai kepada tahap tersebut kita sudah selesai membuat jadwal atau telah selesai menjadwalkan ujian. Dan sekali lagi, tes yang kita buat ini hanya bisa dibuka dan dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa mengikut ke jadwal yang telah kita atur. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan untuk si siswa. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuka akun siswa melalui browser lain. Oke, ini di sini saya sudah masuk di akun siswa. Selanjutnya saya akan masuk ke kelas eksperimen ini. Oke, ini posisinya saya sebagai siswa atau mahasiswa. Selanjutnya saya akan masuk ke classwork atau tugas kelas. Nah, di sini tidak ada sama sekali tugas yang kita upload tadi. Ini kenapa terjadi? Karena tugas yang kita upload tadi belum memasuki jadwal yang kita atur. Dan tugas itu otomatis akan muncul di bagian ini, di bagian classwork atau tugas kelas ini ketika jadwalnya atau sudah memasuki jadwal yang telah kita atur tadi. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan tes tersebut, mana posisi kita sebagai siswa atau mahasiswa. Baik, pertama-tama kita coba untuk menghilangkan jadwalnya terlebih dahulu. Kita buka jadwalnya sehingga nanti tes tersebut muncul di akun siswa atau mahasiswa. Nah, di sini asumsikan saja tesnya berlangsung hari ini. Makanya kita buka dulu jadwalnya, kita klik tugaskan. Nah, nantinya tugas akan terlihat atau tes akan terlihat di akun siswa atau mahasiswa. Nah, terlihat ini ikon tes atau tugas, lampiran tugas tes ini sudah muncul dan berwarna di akun dosen, dan akan otomatis juga akan tersaji di akun siswa atau mahasiswa. Nah, sekarang kita buka akun siswa atau mahasiswanya. Oke, ini sudah masuk ke akun siswa. Di sini sudah muncul tes dengan judul UAS mata kuliah matematika MISD. Artinya postingan kita sudah terbaca atau sudah muncul di akun si mahasiswa atau si siswa. Nah, di sini kita sama-sama mengasumsikan bahwa ini adalah tanggal 9 April pukul 8.00, di mana sesuai dengan jadwal yang telah kita buat tadi di pengaturan jadwal. Misalkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya sebagai siswa atau mahasiswa tinggal mengklik lampiran tes ini sekali. Nah, di sini kita klik. Kemudian di sini ada deskripsi yang telah kita tuliskan tadi. Selanjutnya kita bisa view assignment atau lihat tugas. Kemudian kita klik tugasnya. Nah, di sini kita akan dialihkan ke tab baru, di mana tab ini adalah lampiran tes yang harus dikerjakan oleh mahasiswa atau siswa. Baik, di sini saya sebagai siswa atau mahasiswa telah masuk ke lampiran tes yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya di sini ada petunjuk-petunjuk yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi data diri peserta ujian. Nah, di sini diisi nama, kemudian NIM,
kemudian pilihan mata kuliah. Nah, di sini kita mata kuliahnya adalah matematika MISD. Kemudian program studinya kita klik PGMI. Nah, kemudian sampai di sini setelah selesai untuk pengisian data diri peserta ujian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke section kedua dengan mengklik tombol next atau berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke lampiran soal UAS matematika MISD-nya. Oke, selanjutnya siswa atau mahasiswa akan mengerjakan soal-soal yang telah kita buatkan tadi dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Maka siswa harus berhati-hati dengan waktu yang telah ditentukan, karena ketika misalkan waktu telah habis, maka otomatis soal akan tertutup. Oke, di sini saya akan coba untuk menjawab soal-soal yang telah kita buat tadi. Di sini kita coba membuat beberapa soal benar dan beberapa soal salah. Nah, di sini soal sudah selesai. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini ada soalnya, kemudian ada bobot poinnya, kemudian ada opsinya. Nah, setelah selesai, selanjutnya tinggal klik submit. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika siswa atau mahasiswa telah mengklik submit tadi, maka tampilan ini akan muncul dan siswa atau mahasiswa tersebut bisa melihat skornya dengan mengklik tombol view score. Nah, di sini kita coba klik view score. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke tab baru yang menunjukkan hasil atau detail hasil tes dari siswa atau mahasiswa tersebut. Nah, di sini siswa atau mahasiswa dapat melihat total poinnya, yaitu di sini terlihat 60/100. Kemudian si siswa atau mahasiswa juga melihat detail pengerjaannya. Artinya bisa melihat mana bagian yang salah dan benar. Si siswa atau mahasiswa bisa menganalisis hasil ujiannya per soal. Nah, di sini mereka bisa melihat soal berapa mereka yang benar, soal berapa mereka yang salah. Nah, dan soal yang salah itu jawabannya seharusnya yang mana. Nah, ini bisa mereka cek di bagian ini. Contoh di pertanyaan pertama, ini jawabannya benar karena telah memilih opsi B dan keterangan akan berwarna hijau. Kemudian di soal yang kedua, ini bernilai salah dan ditandai dengan berwarna merah. Nah, jawaban yang kita masukkan tadi adalah A 146. Maka di sini diberikan tanda silang atau salah. Nah, di bawah ada correct answer-nya atau jawaban yang benarnya adalah 154. Sehingga siswa atau mahasiswa dapat mengoreksi sendiri seharusnya jawaban yang benar yang mana. Nah, selanjutnya juga akan sama sampai ke soal nomor 5. Oke, sampai sini saya anggap kita bisa memahami prinsip kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan coba kembali ke akun dosen. Nah, ini kita sudah masuk ke akun dosen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai dosen mengambil hasil atau mengetahui hasil tes dari siswa atau mahasiswa kita? Oke, caranya adalah kita masuk melalui atau kita cek form yang tadi melalui akun Google Drive kita. Karena seluruh bagian dari Google Classroom ini akan terupload otomatis ke Google Drive. Oke, caranya kita klik icon aplikasi Google ini. Kemudian kita pilih Drive. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju tab Google Drive. Baik, di sini kita sudah masuk ke Google Drive. Kemudian kita bisa lihat di sini form tes kita yang tadi. Nah, kalau misalkan di sini tidak muncul, mungkin sudah tertimpa dengan, silakan klik
folder Classroom yang ini. Kita klik saja 2 kali. Kemudian kita cari kelas mana yang melaksanakan tes yang tadi. Nah, tadi kita berada di kelas eksperimen kelas. Klik 2 kali. Nah, di sini kita buka, kita klik 2 kali. Kemudian kita akan dialihkan ke tab baru yang berisi form ujian kita yang tadi. Nah, ini kita sudah masuk ke form yang tadi. Kemudian di sini sudah ada masuk respon 1. Nah, ini adalah satu respon ini merupakan tes yang kita kerjakan tadi melalui akun siswa atau mahasiswa. Kita klik saja. Nah, kemudian kita akan disajikan laporan detail dari pengerjaan siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, ini adalah ringkasannya, berisi data deskriptif dari olahan data hasil kerja siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana cara kita sebagai guru atau dosen untuk mendownload hasil kerja atau hasil tes atau hasil UAS dari siswa-siswa atau mahasiswa kita. Nah, caranya adalah dengan mengklik icon warna hijau yang ini. Kemudian kita buat spreadsheet baru. Kemudian otomatis kita akan diarahkan ke tab baru yang berisi spreadsheet dari hasil tes kita. Nah, di sini disajikan waktu tesnya, tanggal dan jamnya, dan ini akan sesuai dan tidak bisa dibohongi. Kemudian ada skor, kemudian ada nama, NIM, mata kuliah, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ingin mengubah file ini atau kita ingin mendownload file ini dalam format Excel. Nah, caranya kita masuk ke menu file, kemudian pilih download. Nah, pada opsi yang muncul kita pilih Microsoft Excel. Nah, tinggal kita klik dan otomatis akan terdownload. Oke, cukup sekian tutorial kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bubuhkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan menjawab satu persatu. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.